Kita bersyukur di hari yang baik ini, di bulan yang mulia ini, kita mengikuti kegiatan kajian online MTS Istiqlal Jakarta. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah dalam 4 hari ke depan, mulai hari ini sampai hari Kamis, insya Allah kita akan mengikuti kegiatan karantina Quran dan juga pesantren Ramadan. Ya, kita mudah-mudahan bisa senantiasa diberikan kesehatan, ya, dan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Qabla bidayati dirasah hadzal yaum, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, hayya bina nadu Allah bi qiraati basmalah wa du'a qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. The meaning that Allah, insya Allah di bulan Ramadan ini kita senantiasa meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Kita juga sudah lihat kemarin ya, target-target tilawah Al-Qur'annya. Ada yang 1 juz, ada yang khatam, ada yang sampai targetnya 6 kali khatam selama bulan suci Ramadan. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk mencapai target-target kita. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah di sore hari ini kita akan mengadakan kajian online. Ya, mudah-mudahan teman-teman sehat, bisa siaga sampai kajian nanti berakhir. Ya, di materi yang pertama ini, kita kedatangan salah satu ustadz kita, mungkin kelas 8 dan kelas 9 sudah tidak asing lagi ya. Kita akan berjumpa secara online dengan Ustadz Teguh Abdurrahman. Kita kenal sebagai Ustadz Teguh, beliau pimpinan kegiatan wisata Quran Wadi Mubarak yang beberapa bulan lalu kita ikuti bersama. Ya, saya sampaikan kurikulum vitae beliau. Ya, profilnya adalah nama Ustadz Teguh Abdurrahman. Beliau tempat tanggal lahir di Sumeneb atau Madura, 15 Juli 1994. Riwayat pendidikan beliau di MI Miftahul Arifin Banmaleng, kemudian di MTS Nurul Huda 2 Pekanbaru, kemudian di MATMI Al-Amin Prenduan. Ini sekolah-sekolah atau madrasah yang berada di Madura. Alhamdulillah beliau juga sama seperti kita ya, berada di madrasah sanawiyah. Kemudian riwayat organisasinya ya, beliau ini pernah jadi ketua OSIS di tahun 2008 sampai 2009. Ya, ada Ataya dan kawan-kawan ya, nanti mungkin bisa share di lain waktu, karena Ustadz kita juga ketua OSIS dulunya. Kemudian beliau juga ketua Sangga Pramuka sampai tahun 2014, dan saat ini berlaku sebagai penanggung jawab Indonesia Scott Jurnalis cabang Madura tahun 2017, dan terakhir adalah sebagai penanggung jawab program wisata Quran di Islamic Center Wadi Mubarak. Ya, coba kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Teguh, apakah sudah hadir? Belum hadir? Masya Allah. Baik, sambil menunggu Ustadz Teguh bergabung, teman-teman, di program kajian online Ramadan ini, yang perlu diperhatikan adalah teman-teman sebisa mungkin untuk mencatat atau mengambil hikmah yang disampaikan oleh pemateri. Kenapa? Karena nanti di akhir kegiatan akan ada perlombaan bagi peserta yang memberikan catatan atau hasil resume terbaik. Ya, jadi boleh diingat-ingat, atau boleh kalau mau lebih bagus lagi dicatat. Nanti catatannya bisa diupload di Instagram dengan tag akun MTS Istiqlal. Nanti bagi anak-anak dengan raihan catatan terbaik akan mendapatkan hadiah. Selain itu, di pesantren Ramadan ini juga akan ada kegiatan perlombaan main banyak-banyakan tilawah Al-Quran. Jadi kemarin sudah pasang target, ada yang 1, 2, sampai 6 kali hatam. Nanti bagi peraih hatam terbanyak atau jumlah juz terbanyak untuk tilawah Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan hadiah menarik dari madrasah kita. Ya, jadi harus berlomba-lomba membaca sebanyak-banyaknya Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Nah, di sore hari ini, insya Allah kita akan bertemu dengan Ustadz Teguh dengan tema mendapatkan atau meraih sukses di dunia dan akhirat dengan meraih ridho orang tua. Ya, jadi insya Allah cocok. Kita sedang homework ya, atau sedang di rumah aja. Nah, tugas kita banyak berinteraksi dengan orang tua. Nah, kita akan tahu kiat-kiatnya bagaimana agar selama kita berada di rumah, kita bisa mendapatkan ridhonya orang tua. Saya review kembali di kegiatan kita di kajian Ramadan ini, insya Allah akan berlangsung sebanyak 4 kali di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis.
pada setiap harinya kegiatan kajian online yang akan berlangsung secara bergantian. Hari ini di sore, besok di malam, kemudian Rabu di sore, dan hari Kamis penutupan di akhir di malam. Buat peserta terbaik dengan catatan memberikan tulisan atau catatan-catatan terbaik, rangkuman, resume selama kajian online berlangsung, akan mendapatkan hadiah dari madrasah. Selain itu, di Ramadan kali ini kita juga akan memberikan reward kepada peserta dengan raihan tilawah Al-Quran terbanyak. Ya, jadi harus berlomba-lomba setiap hari memperbanyak tilawah Al-Quran. Ya, jadi ketika luang, habis sholat, ya sebelum sholat, menunggu azan atau lagi setelah sholat, itu perbanyak tilawah Al-Quran. Nanti di akhir akan kita rekap yang banyak, insya Allah akan mendapatkan hadiah. Tentu hadiahnya nggak seberapa dibandingkan dengan hadiah yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang rajin beribadah di selama bulan suci Ramadan. Baik, sepertinya sudah tersambung ya. Saya coba ya. Assalamualaikum Ustaz Teguh. Assalamualaikum Ustaz Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah ya bi khair wa antum. Halo. Alhamdulillah wa ana bi khair. Baik Ustaz. Hari ini insyaallah kami dari MTS Istiqlal Jakarta insyaallah sudah ada sekitar 100 siswa dan juga beberapa dewan guru insyaallah siap menerima taujih atau nasihat-nasihat dari Ustadz. Insyaallah tema kita sore ini tentang sukses dunia akhirat dengan ridha orang tua. Betul begitu ya Ustadz? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita akan berikan kesempatan kepada Ustadz Teguh. Dalam waktu itu kita persilakan teman-teman untuk mute dulu. Kemudian nanti ketika Ustadz Teguh telah menyampaikan materi, baru teman-teman boleh bertanya melalui private chat ya. Kepada Ustadz Teguh, faliyatafadhol, waktunya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Ustadz kalau suaranya agak bising karena di sini ada angin. Masya Allah. Siap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga di sore yang penuh dengan berkah ini, di bulan yang suci dan penuh berkah pula, Allah limpahkan karunia maghfirahnya serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita mampu menjalankan aktivitas ibadah puasa ini dalam keadaan sehat dan pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah memuji Sang Pencipta Allah yang selalu kita yakini dengan kalimat yang kita muliakan. Kita hidup, mati, dan seluruh beluk-beluk kehidupan kita di bawah naungan kalimat La ilaha illallah, La ma'budu bihaqqin illallah. Ada Tuhan pencipta, pemilik, penguasa, semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, kecuali Allah. Dia dengan maha kesempurnaannya telah memudahkan kita untuk berhubungan dengannya dengan kalimat yang mudah untuk diucapkan, penuh dengan berkah dan dijamin segala kebutuhan kita terpenuhi dengan kalimat ini, yaitu kalimat Alhamdulillah. Maka jadilah seseorang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu pada manusia yang paling sempurna jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, satu-satunya orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung untuk menutup risalah langit. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya, orang yang telah sukses menjadi seorang suami, menjadi ayah, menjadi anak, menjadi sahabat, ekonom, politikus, bahkan apa saja yang dikejar dalam prestasi di muka bumi ini, manusia terbaik ini telah mencapainya. Dan siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan, maka pasti buah tidak akan jauh dari pohonnya. Dan Allah menjadikan suri tauladan kepada manusia terbaik ini sebagai ibadah.
Begitu juga ketika mengatakan salam hormat kepadanya, satu kali saja dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, masuk di dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat, dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka dengan sangat wajar setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kalau kita selalu panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya pribadi mengucapkan kepada antum semuanya, kepada Kepala Sekolah MTS Istiqlal Jakarta, Ibu Mastiah SPD, dan juga kepada seluruh jajaran asatid dan asatidah MTS Istiqlal Jakarta yang mungkin tidak bisa Anda sebutkan satu persatu namanya. Maka Una ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih. Semoga Allah balas dengan kebaikan atas kesempatan ini. Lalu kemudian yang kedua, Ana mengajak kepada diri Ana pribadi dan santri sekalian untuk mengikhlaskan niat. Mari kita sama-sama memurniakan niat kita yang hadir di kajian kali ini, karena ini mengejar keutamaan majelis ilmu. Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam banyak hadisnya, di antaranya, siapa yang keluar ikhlas dari rumahnya datang ke sebuah masjid untuk menuntut ilmu atau datang ke majelis ilmu, maka dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Di dalam hadis yang lain, siapa yang keluar menuntut ilmu, ikhlas ingin mempelajari ilmu agama Allah ini, maka dia seperti mujahid sampai dia kembali. Juga dalam hadis yang lain, kata baginda Nabi Muhammad SAW, siapa yang keluar menuntut ilmu, maka pada saat dia bubar dari majelisnya, para malaikat yang hadir mengatakan, bubarlah dengan dosa-dosa yang telah diampuni. Dan sekian banyak hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Maka kita ikhlaskan niat kita, teman-teman sekalian. Ana duduk di sini bukan karena Ana lebih pintar dari antum sekalian, tapi kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, fadzakir fa inna dzikrah tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatanlah, karena itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Juga baginda Nabi mengatakan, ad-dinun nasihah, isi agama semuanya ini berisi tentang nasihat, maka saling menasihatkanlah. Kalau ada saudara muslim kita berbuat kebaikan, kita akan dukung. Kalau berbuat kesalahan, kita rangkul dan kita perbaiki. Pertama, teman-teman, kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tema yang tidak asing lagi. Tema yang fenomenal, karena tema ini sudah sering kita dengar dari kiai-kiai kita, ustadz-ustadzah kita, bahkan dari teman kita sendiri. Tapi tema ini selalu dibutuhkan untuk dibahas. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelah beriman kepadanya, tema berbakti kepada orang tua adalah nomor 2 setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tema ini sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang bunyinya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu, hai Muhammad, telah memerintahkan kepadamu dan juga kamu sebarluaskan kepada manusia, jangan pernah menyembah selain Allah, dan hendaklah kalian semua berbuat baik kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya. Di sini kalimat ihsana. Kalau orang Arab menyebutkan, misal ada orang yang berbuat baik sekali atau beberapa kali, maka orang ini belum bisa dikatakan sebagai orang yang muhsin, tapi cukup dikatakan dengan orang yang baik saja.
Tapi kalau ada orang yang keluar dari rumahnya, sibuk mencari orang yang butuh bantuan, memaafkan orang yang mempunyai kesalahan, maka orang ini bisa dikatakan menjadi orang yang hasan. Kalau makanan, orang Arab selalu mengatakan makanan ini enak, tapi porsinya hanya saja cukup sampai di situ. Tidak ada lagi dan mungkin bungkusnya kurang bagus. Maka makanan ini tidak bisa dikatakan sebagai makanan yang baik. Hanya saja sebagai makanan yang enak. Tapi yang disebut dengan makanan yang baik dan enak ini, mereka menyebutkan makanan yang memang enak, bungkusnya rapi, stoknya selalu ada, kapan dibutuhkan selalu tersedia. Maka makanan ini bisa disebut dengan makanan yang ihsana tadi. Di mana kalimat ihsana ini Allah selalu sandingkan dengan kalimat beriman. Jadi kata ihsana ini, kalimat ihsana ini Allah selipkan setelah beriman kepada Allah. Di mana setelah beriman kepada Allah, amalan kedua yang paling baik yaitu adalah berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Misalkan seperti ini, berbakti kepada orang tua, tidak harus kita memiliki orang tua yang baik, ataupun orang tua yang sangat pandai dalam agama. Tapi kewajiban berbakti kita kepada orang tua itu bersifat wajib kepada seluruh orang tua yang telah melahirkan kita. Walaupun orang tua yang telah melahirkan kita, beliau itu lalai kepada tanggung jawabnya untuk mendidik kita sebagai generasinya. Misalkan suatu kasus, ada orang tua yang meninggalkan anaknya, putra entah putrinya, misalkan di amperan masjid atau di pinggiran jalan, sehingga ada seseorang yang menemukannya lalu merawatnya. Tapi ketika anak ini sudah mulai tumbuh besar dewasa, lalu tahu bahwa fulan atau fulana itu adalah kedua orang tuanya, maka tidak gugur bakti, hukum bakti anak tersebut kepada orang tuanya. Sekalipun beliau itu berbuat dosa karena lalai dalam tanggung jawabnya. Oleh karenanya, jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Islam mengajarkan kepada kita, jangan mengikuti keburukan orang lain, tapi bagaimana kita memanen pahala dari orang lain. Balaslah orang tuamu itu dengan kebaikan, walau beliau itu berdosa karena lalai dalam tanggung jawabnya. Karena apa? Karena semua ulama tafsir itu sepakat bahwa semua anak yang lahir ke muka bumi ini sebabnya itu karena adalah orang tua. Jadi Rasulullah bersabda, panenlah pahala-pahala terbaikmu, termasuk pahala terbaik adalah pahala anak-anakmu. Jadi artinya di sini, keberadaannya kita itu disebabkan oleh orang tua. Dan segala bentuk perbuatannya kita yang berada di muka bumi ini, orang tualah yang panen pahalanya. Karena apa? Orang tua adalah sebab utama adanya kita berada di muka bumi. Walaupun kata ulama itu, ibadah seorang anak itu belum maksimal dalam hidupnya, tapi keberadaannya aja cukup menjadikan orang tua itu memanen semua pahalanya. Di sini ada pesan penting untuk kita semua sebagai penuntut ilmu yang tentunya mempunyai pemahaman-pemahaman yang lebih, mempunyai pengertian-pengertian yang juga lebih. Di sini ada satu pesan kepada kita semua, yaitu adalah walaupun teman-teman pendidikannya lebih tinggi, bahasanya lebih tertata rapi, paras wajahnya lebih bagus, ekonominya mapan, jabatannya tinggi, tapi kedudukan orang tua jauh lebih tinggi daripada kita. Maka dari itu, layanilah mereka dengan pelayanan terbaikmu. Penuhilah hajatnya mereka sebelum hajat pribadimu. Raihlah surgamu dengan berbakti kepada keduanya.
Apalagi pada bulan suci Ramadan sekarang, yang Allah datangkan kepada kita satu wabah virus yang kita sebut dengan Corona COVID-19 ini. Secara tidak langsung bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, yaitu adalah suatu rahmat karunia dari Allah, di mana Allah semuanya menutup jalan-jalan untuk kita berkeliaran, keluar dari rumah, bahkan sampai tempat ibadah orang Islam pun Allah tutup, dan kita seharusnya sadar bahwa ini adalah waktu terbaiknya kita untuk menghabiskan waktu bersama orang tua, yang mungkin dengan kata-kata trennya yaitu adalah family time bagi kita. Ini kita harus syukuri bersama bahwa dengan adanya wabah ini, anak pribadi yang dari dulu tahun 2009 biasanya selalu berpuasa di rumah itu dari pertengahan Ramadan dan balik ke pondok itu dari tanggal 10 Syawal. Dan dengan qadarullah, dengan izin Allah, pada saat kesempatan sekarang ini, Allah izinkan untuk anak pribadi, dan mungkin ada sebagian dari antum, untuk bisa berpuasa bersama keluarga penuh di bulan Ramadan dan menikmati Lebaran Idul Fitri bersama keluarga. Itu perlu kita syukuri. Di sini ada suatu kisah di mana seseorang datang kepada Hasan Al-Basri, di mana orang tersebut bertanya, mengatakan kepada Hasan Al-Basri bahwa beliau adalah sudah merawat orang tuanya yang sakit stroke, lumpuh selama 10 tahun berturut-turut. Setiap harinya yang mencuci pakaiannya anaknya, menyuapinya, menyisir rambutnya, membersihkan kotorannya. Mohon maaf, karena beliau orang tuanya itu lumpuh dan stroke, sehingga beliau itu membuang kotoran di tempat tidurnya. Oleh orang ini dibersihkan seperti anak kecil pada masanya. Itu selama 10 tahun beliau merawat orang tuanya, dan anak ini adalah laki-laki. Lalu bertanya kepada Hasan Basri, saya 10 tahun merawat orang tua saya yang sakit stroke, lumpuh, saya menyucikan pakaiannya, menyuapinya makan, memandikannya, membersihkan kotorannya selama 10 tahun. Pertanyaannya, apakah saya sudah membalas jasa orang tua saya? Maka kata Hasan Al-Basri, sama sekali belum, tapi bukan belum, sama sekali belum. Artinya, belum ada sedikit pun yang terbalaskan dari jasa orang tua. Lalu seseorang ini mengatakan, kenapa belum? Padahal saya sudah 10 tahun merawatnya, membersihkannya, berbakti kepadanya. Apa kata Hasan Al-Basri? Beliau menjawab, karena kamu merawat orang tuamu dengan niatan agar orang tuamu cepat wafat, sehingga tanggung jawabmu, tugasmu itu cepat terselesaikan. Beda dengan orang tuamu pada saat kamu masih kecil. Orang tuamu merawatmu ketika kecil, membersihkanmu, memandikanmu, mencuci pakaianmu, menyuapimu, itu dengan harapan ketika kamu besar, kamu menjadi pemimpin-pemimpin umat ini. Itulah bedanya kenapa setiap perbuatan-perbuatan kita yang berbakti kepada Allah itu belum pernah membalaskan jasa orang tuanya. Kemudian kalau kata Ibnu Umar yang mempunyai cerita yang serupa juga dengan Hasan Al-Basri, yaitu beliau mengatakan, cukup saja ibumu menjadi penyebab kamu berada di muka bumi ini. Maka dari itu, semua kegiatan yang kamu kerjakan, ibumu yang panen pahalanya. Dari itu, kita ketahui bersama bahwa kedudukan mereka itu jauh lebih tinggi di atas kita. Hati-hati, kita harus betul-betul meraih surga darinya. Hanya dengan melayani, bertutur kata yang santun, memenuhi hajat mereka, selama bukan maksiat di jalan Allah, penuhilah hajatnya. Karena apa? Walau ketika orang tua itu memerintahkan di jalan yang maksiat kepada Allah, maka kita harus menolaknya. Selama perintah orang tua itu baik, tidak keluar dari perintah-perintah Allah, maka penuhilah. Itu adalah berbakti kepada orang tua. Kalau seperti kisah di Saudi, seorang dosen
di Saudi sekarang, salah satu kampus di sana. Beliau bernama Dr. Muhammad Ruhaili. Pada masa kuliah, beliau itu tidak terlihat seperti seseorang yang kutu buku, yang kemana-mana harus membawa buku pelajaran. Atau teman-teman kampus yang sibuk dengan perpustakaan. Tapi ketika ujian, beliau itu datang ke masjid di salah satu kampus, yang kebetulan memang masjidnya cukup luas. Beliau itu duduk di antara maghrib dan isya, berdiskusi dengan salah satu teman di kampusnya, dan membahas poin-poin yang masuk pada ujiannya. Setelah isya, beliau pulang ke kamarnya, lalu tidur. Tapi, Masya Allah, ketika ujian, beliau itu selalu mendapatkan nilai yang mumtaz, bahkan kamlut. Nilainya 99, 100, 90, tidak ada nilai yang rendah. Lalu salah satu temannya bertanya kepada beliau, "Ya akhi Muhammad, wahai saudaraku Muhammad, rahasia apa yang antum kerjakan ketika ujian? Karena antum itu tidak terlihat seperti orang yang kutu buku, yang kemana-mana harus membawa buku, ataupun yang sibuk dengan perpustakaan. Tapi antum mempunyai nilai yang luar biasa." Akhirnya saudaranya ini Muhammad Ruhaili ini menjawab, "Ya akhi, saya di rumah itu mempunyai seorang ibu. Dan setiap kali saya mau pergi ke kampus, saya mencium tangannya, memohon izin kepadanya, dan memohon doa kepadanya agar saya selalu dimudahkan dalam setiap urusan, dan Allah angkat derajatnya." Disitulah kenapa kita harus betul-betul berbakti kepada orang tua, karena doa seorang ibu adalah salah satu doa yang tidak tertolak oleh Allah. Rasulullah juga pernah bersabda bahwa salah satu doa yang tidak tertolak oleh Allah adalah doa seorang ibu untuk anaknya. Ini teman-teman harus diperhatikan, bahwa peran orang tua besar sekali. Banyak orang yang tidak sembuh penyakitnya karena minta didoakan kepada orang tua, akhirnya sembuh. Ada orang yang bangkrut usahanya, lalu minta kepada orang tuanya, minta tolong kepada orang tuanya untuk didoakan, akhirnya juga berhasil. Kenapa kita harus acuhkan bakti kita kepada orang tua? Apalagi sekarang, bulan Ramadan ini, yang dimana kata Anda tadi, kesempatan untuk kita, family time bagi kita, untuk membantu kesibukan orang tua kita di rumah, entah itu dalam menyiapkan menu buka puasa, ataupun sahurnya kita, ataupun ada pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya. Jangan sampai kita menunggu untuk diperintah oleh orang tua kita. Jangan sampai kita menunggu dipanggil oleh orang tua kita untuk mengerjakan suatu pekerjaan-pekerjaan yang sepele di rumah kita. Kerjakanlah sebelum orang tua kita meminta kepada kita. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan meraih surganya nanti. Seperti kisah Syekh yang berada di Saudi, di mana Syekh ini mempunyai kajian yang cukup luar biasa jamaahnya. Jamaahnya sampai ribuan. Dan Syekh ini kebetulan sedang mengisi kajian, di mana yang datang para jamaahnya itu ribuan orang, bukan hanya ratusan. Tiba-tiba, pada saat beliau itu mengisi materinya, HP-nya berdering. Ketika dilihat, ternyata yang nelpon itu adalah bapaknya. Karena yang nelpon bapaknya, akhirnya Syekh ini bilang kepada para jamaahnya, "Para jamaah, saya mohon maaf, bapak saya menelpon, dan saya harap tidak ada yang bersuara di antara antum." Lalu Syekh ini mematikan mic-nya agar orang tuanya ini, bapaknya ini tidak tahu kalau Syekhnya sedang mengisi kajian. Akhirnya diterima teleponlah. Ketika diterima teleponnya, bapaknya langsung bilang, "Nak, saya berniat akan mengundang teman-teman saya dan saya membutuhkan 5 ekor kambing." Lalu Syekhnya menjawab, "Baiklah."
Akhirnya setelah ditelepon oleh orang tuanya, syekhnya kembali memohon kepada jamaahnya, para jamaah, saya mohon maaf, bapak saya membutuhkan saya. Maka kajian pada saat ini saya akan tutup. Kebetulan syekh ini ada di kota Riyadh dan bapaknya ada di Qasim yang kurang lebih sekitar 1000 km perjalanan. Lalu kalau kita perhatikan, karena bapaknya ini membutuhkan 5 ekor kambing, kalau zaman sekarang mungkin paling sopannya itu transfer uang kepada beliau untuk membelikan kambing tersebut. Tapi apa yang dilakukan Syekh ini? Beliau setelah membubarkan kajiannya, beliau pergi ke salah satu pasar kambing di kota Riyadh tersebut dan menyewa satu kendaraan pickup untuk kambingnya. Akhirnya kendaraan itu dikemudi sendiri oleh Syekh ini, diantar ke Qasim dari kota Riyadh yang perjalanannya kurang lebih 1000 km. Karena apa? Karena bapaknya ini tidak memerintahkan untuk ditransfer ataupun dikirim. Hanya saja beliau menginstruksikan butuh 5 ekor kambing karena untuk mengundang teman-temannya. Akhirnya diantarlah sendiri sama Syekh. Setelah tiba di Qasim, ketika salaman, cium tangan, lalu disampaikanlah ini pesanan Anda. Setelah itu, Syekh ini langsung balik lagi ke kota Riyadh. Lihatlah bagaimana mereka itu tahu kadar kedudukan orang tua dalam kehidupan kita. Karena Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Isra, setelah beriman kepada Allah adalah bakti dengan orang tua. Intinya, kata ihsana tadi itu ialah kita betul-betul berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Kita di mana itu adalah di akhir ayat ini dilarang kepada kita untuk mengatakan perkataan yang kurang baik, dan sekecil-kecilnya perkataan yang kurang baik itu adalah kata ah. Kalau di orang Arab itu biasanya mengatakan uffi. Seperti itu. Selanjutnya, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi mengingatkan kepada kita di dalam sebuah hadis yang mulia. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufradnya di nomor 44. Rasulullah bersabda, ridhor Rabb fi ridhol walid, wasakhatur Rabb fi sakhatil walid. Keridhaan Allah itu ada dalam keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Apa maksudnya ridho di sini? Misalkan contoh seperti ini. Ada orang miskin yang membutuhkan misalkan biaya anaknya untuk sekolah sebesar 1.200.000 misalkan. Nah, kalau kita memberikan bantuan kepada orang miskin ini misalkan 200, 500 ataupun bahkan 1 juta, maka ini belum bisa dikatakan ridho dalam anggapan seperti ini. Karena apa? Karena orang miskin ini masih membutuhkan kekurangannya lagi. Tapi kalau orang yang membantu itu bertanya kepada orang yang miskin tadi, bertanya alamat rumahnya, lihat kondisi rumahnya, kalau ada anaknya sekolah yang membutuhkan biaya, dipenuhi biayanya, kalau ada adik-adiknya yang belum sekolah, disekolahkan, kalau ada misalkan atap-atap rumahnya yang perlu diperbaiki, intinya diberikan kebutuhan yang lebih dari kebutuhannya, itulah yang disebut dengan ridho. Artinya, kita memberikan kebutuhan mereka itu, yaitu adalah kita harus di atas kebutuhannya mereka. Artinya, apa? Intinya, mereka itu berbakti kepada orang tua itu sampai mereka itu betul-betul puas kepada kita. Dengan harapan tadi, kita meraih ridhonya. Itu yang disebut dengan ridho. Kita memberikan lebih dari kebutuhan orang tuanya kita. Ada salah satu kasus juga yang berkenaan dengan ridhonya ini, yaitu adalah salah satu pemuda di Arab Saudi yang meninggal pada
hari Jumat. Kebetulan hari Jumat itu beliau itu sujud di rakaat pertama pada saat sholat Jumat. Sujud pertama di rakaat pertama, beliau itu istilahnya pingsan, tidak bangun lagi. Sampai selesai rakaat kedua, sampai salam. Selesai salam, para jamaah itu di masjid itu mengurumininya. Sehingga pada saat mau zikir, imam besar ini, yang sekaligus khatib Jumatan itu, mengambil mic-nya lalu bertanya kepada para jamaah. Para jamaah, ada apa? Salah satu jamaah itu menjawab, ada pemuda yang pingsan, Syekh. Lalu Syekhnya itu bilang, bukakanlah ruang untuknya, biar dia itu bisa bernafas. Dan mohon siapa yang sudi membantu untuk membawa ke rumah sakit, silahkan dibantu. Akhirnya dibantu untuk dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ternyata dokternya itu mengatakan bahwa pemuda ini sudah meninggal setengah jam yang lalu. Dan qadarullah, setengah jam yang lalu itu adalah pada saat pertama pemuda itu sujud. Kata syekhnya itu, ini ada apa? Beliau itu, pemuda ini mati di hari Jumat. Kata Rasulullah, barang siapa yang meninggal wafat pada hari Jumat, di riwayat yang lain, pada malam Jumat, dia akan terbebas dari fitnah kubur. Sudah meninggal pada hari Jumat, saat menghadiri Jumat pula, saat sujud pada sholat Jumat pula. Pasti ini ada sesuatu, kata syekhnya. Maka syekhnya ini menunggu saudaranya untuk datang. Akhirnya saudaranya tiba. Lalu syekhnya bilang kepada saudaranya, akhi, saya mempunyai hajat untuk memandikan jenazah saudaramu, dan pada malam takziah pertama, saya akan mengobrol denganmu tentang saudaramu. Baiklah, ini kabar gembira, kata saudaranya kepada keluarga, bahwa ada salah satu imam besar mau memandikan jenazah keluarganya. Akhirnya syekhnya itu memandikan jenazahnya, mensolati, menguburinya, dan lain sebagainya. Tiba pada malam takziah, syekhnya itu bertanya kepada saudaranya, akhi, apa amalan yang dikerjakan saudaramu sehingga Allah memberikan husnul khotimah di akhir hayatnya? Lalu saudaranya ini, kebetulan adiknya itu menjawab, ya Syekh, sesungguhnya kita mempunyai seorang ibu yang sudah tua. Dan alhamdulillah kita mempunyai 6 saudara, dan 6 saudara ini semuanya berbakti kepada orang tua saya, kepada ibu tadi. Tapi kakak saya ini selama 1 tahun terakhir, beliau itu selalu saja datang terlebih dahulu ketika kami mau menjenguk orang tua kami. Dan beliau yang mencucikan bajunya, mensetrika bajunya, menyiapkan makannya, menyiapkan sandal ke kamar mandinya, sampo, sabun di dalam kamar mandinya, semua dilengkapi oleh kakaknya tadi. Sehingga kami, saudara yang lain itu, tidak ada peluang untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Maka syekhnya bilang, pantaslah Allah itu memberikan kehusnul khotimaan dalam akhir hayatnya. Karena apa? Karena bakti kepada orang tuanya. Ada orang, teman-teman, mungkin ibadah sunnahnya itu kurang, mungkin zikirnya juga kurang, mungkin juga sholat malamnya itu hanya sesekali, mungkin juga bacaan Qur'annya masih terbatas. Tapi bakti kepada kedua orang tuanya, Allah berkahi luar biasa kesehatannya, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi jabatannya. Karena memang begitu kata ridho Allah. Allah berikan segala kebutuhan kita dengan ridho orang tua. Dengan artinya apa? Artinya setiap kita membutuhkan sesuatu, mempunyai hajat-hajat yang tinggi, dari situ memohonlah kepada orang tuanya untuk beliau doakan untuk kita. Dan memohon ridho kepadanya lah, agar Allah juga ridho di setiap langkah dan usahanya kita. Kalau misalkan antum mau berangkat sekolah, ataupun mau kemana,
Ana pribadi mempunyai saran, sekecil apapun keinginan antum, memohon ridholah kepada orang tua antum. Karena dengan ridho tersebut, ketika orang tua sudah ridho, insya Allah semuanya akan berkah dalam kehidupan antum. Termasuk juga akan berkah di akhiratnya antum. Tapi jangan sekali-kali antum kesal ketika hajatnya antum, keinginannya antum, itu tidak dipenuhi oleh orang tuanya antum. Karena semata-mata orang tua kita itu jauh lebih paham, jauh lebih mengetahui apa yang baik dan apa yang kurang baik bagi kita untuk masa depannya. Maka janganlah mengikuti ego yang hanya sesaat, kenikmatan yang hanya sesaat, yang berada di muka bumi ini. Disitulah pandai-pandailah kita meraih ridho orang tua agar kita betul-betul termasuk orang-orang yang diberkahi hidupnya oleh Allah bersamaan dengan ridho orang tua ini. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir, bakti kepada orang tua ini selain mendatangkan keberkahan dalam hidupnya kita, selain mendapatkan ridho dan kesuksesan entah kita di dunia maupun di akhirat, berbakti kepada orang tua ini juga bisa sebagai penghapus dosa-dosanya kita. Seberat apapun dosa yang kita lakukan, setelah bertobat kepada Allah, segera berbakti sama orang tua. Karena itu pembersih dosa. Riwayatnya banyak. Di antaranya adalah pernah Ibnu Umar berkata, bahwasanya ada seseorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar. Apakah ada pintu taubat untukku? Maka Nabi menjawab, apakah kamu masih memiliki seorang ibu yang hidup? Dia menjawab, tidak ada. Kata Nabi, adakah saudara ibumu? Tante dari ibu? Maka ia mengatakan, iya ada. Kata Nabi, berbaktilah padanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 1904. Kata Ibnu Abbas juga, sesungguhnya aku tidak mengetahui ada amalan lain yang lebih mendekatkan diri kepada Allah selain bakti kepada orang tua. Di riwayat lain juga, Rasulullah mengatakan, ini dikatakan 3 kali oleh Rasulullah, sungguh terhina dan celakalah seseorang. Sungguh terhina dan celakalah seseorang. Sungguh terhina dan celakalah seseorang. Siapa yang Anda... Sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, siapa yang Anda maksudkan ya Rasulullah, wahai utusan Allah? Rasulullah menjawab, siapapun yang mendapatkan keduanya, maksudnya orang tua, atau salah satunya yang masih hidup, dan ternyata tidak ada yang bisa membawanya masuk ke dalam surga. Itu di riwayat lain. Artinya, dosa sebesar apapun bisa diampuni oleh Allah dengan bakti kepada orang tua. Maka dari ini teman-teman, selagi orang tua kita masih sehat, atau sudah tinggal salah satunya, atau bahkan sudah tidak ada lagi, sesungguhnya bakti kita masih berlaku kepadanya. Berbakti kepada orang tua kita, mulai beliau memang sudah sehat, hidup, atau bahkan beliau sudah meninggal. Kita tetap mempunyai bakti kepada orang tua. Kalau antum bertanya, apa baktinya kita kalau kita sudah memiliki orang tua yang meninggal? Maka salah satunya yaitu adalah memohonkan ampun kepada Allah, tetap menjalinkan silaturahim dengan teman-teman orang tua kita, tetap menjaga baik hubungan-hubungan orang tua dengan kerabat-kerabatnya. Itu salah satu bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Kalau orang tua kita masih ada atau salah satunya masih ada, maka gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin. Gunakanlah waktu-waktu antum yang pada saat ini antum habiskan bersama dengan keluarga-keluarganya antum. Jadikanlah keluarga yang berada sekarang ini betul-betul menjadi pintu surga-surganya kita untuk masuk ke dalam surganya Allah nanti. Terakhir, anak akan tutup dengan kisahnya yang tidak familiar lagi, yaitu adalah sahabat tabi'in, bukan sahabat tabi'in, yaitu adalah seseorang yang hidup. Soalnya pemuda ini tidak sempat
ketemu sama Nabi, jadi sehingga tidak bisa disebut dengan sahabat, bisa jadi dengan sahabat tabi'in, yaitu adalah Uwais Al-Qarni. Di mana kata Nabi kepada Umar dan Ali di dalam hadisnya bahwa akan datang kepada kalian seseorang dari Yaman yang bernama yaitu adalah Uwais bin Amir. Singkat ceritanya di hadisnya yaitu adalah kalau kalian bertemu dengan yang bernama Uwais ini, maka mintalah beristighfar untuk memohonkan kepada Allah untuk kalian. Ini adalah diperintahkan kepada Umar dan Ali. Kedua sahabat ini adalah yang dijamin oleh Rasulullah untuk masuk surga. Ini adalah sekelas Umar dan Ali. Intinya apa? Agar sahabat yang lain yang tidak dijamin oleh Rasulullah berharap bertemu dengan Uwais Al-Qarni ini. Karena apa? Karena Uwais Al-Qarni ini adalah mempunyai doa-doa yang istijabah, di mana doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya singkat ceritanya, karena memang umat itu menunggu untuk ketemu dengan Uwais ini selama kurang lebih 10 tahun, dan 10 tahun pula Umar menjabat menjadi khalifah, sehingga Rasulullah sudah meninggal, Abu Bakar juga meninggal, dan pada tahun terakhir Umar itu meninggal, pada yaitu insya Allah kurang lebih di tahun ke-23 Hijriah, beliau itu bertemu dengan Uwais ini. Akhirnya beliau itu minta kepada Uwais untuk beristighfar kepada Allah, memohonkan maaf untuk baginya, termasuk Ali. Dan kisah yang menarik di sini dari Uwais Al-Qarni yaitu adalah di mana beliau itu pada saat memperbaiki atap rumahnya. Di mana atap rumahnya dulu biasanya dari jerami. Ini berada di atap rumahnya. Uwais ini sudah berada di atap rumahnya untuk memperbaiki atap rumahnya yang bolong. Tiba-tiba ibunya di bawahnya itu lewat. Biasanya kalau kita lagi berada di atap rumah, lalu orang tuanya kita lewat di bawahnya, paling sopannya kita biasanya bilang, "Ayah, ibu, saya mohon maaf, sekarang saya lagi memperbaiki atap rumah. Dan mohon antum jangan lewat di bawah ini, khawatir antum kena debu ataupun pecahan-pecahan dari atap rumah tersebut." Tapi apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni ini? Ketika melihat ibunya lewat di bawahnya, lalu Uwais Al-Qarni ini berdiri di atas atapnya. Pada saat ini panas terik matahari, keringatan, penuh dengan keringatan karena panasnya. Kenapa? Akhirnya Uwais ini berdiri di atapnya, membiarkan ibunya itu berada di bawahnya, santai, menyelesaikan pekerjaannya, tepat ada di bawahnya Uwais Al-Qarni. Dan Uwais Al-Qarni ini tidak mau ngomong sepatah apapun. Karena apa? Karena takut mengganggu hajat yang akan dilakukan oleh orang tuanya. Disitulah salah satu teladan bagi kita, salah satu bakti orang-orang yang sudah dekat kepada Allah melalui bakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karenanya pesan terakhir dari Ana, semoga kita yang masih mempunyai orang tua lengkap ataupun salah satunya, ataupun memang sudah tiada lagi, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk betul-betul berbakti kepada orang tua kita, untuk betul-betul mendapatkan ridho dari orang tua kita, agar ridho Allah bersama dengan kehidupan kita, sehingga kebutuhan-kebutuhan kita yang bersifat duniawi ataupun akhirat, Allah itu semuanya penuhi. Karena janjinya Allah juga bahwa ridhonya Allah itu ada di ridho orang tua. Kalau orang tua sudah ridho kepada kita, kalau orang tua sudah ridho kepada usaha dan kegiatannya kita, insya Allah Allah juga akan ridho kepada apa yang kita lakukan. Selama kegiatan-kegiatan itu tidak menyimpang dari aturan-aturan ataupun syariat yang Allah tetapkan. Mungkin hanya ini yang dapat bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya Ana sendiri mohon maaf. Hadadallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Teguh masih on ya? Insya Allah Ustaz.
sudah dikirimkan Kalian mati Pak kamera Pak. ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin nanti mohon bantuan Ustadz bisa menjawab. Nah, teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama dengarkan ya materi seputar sukses dunia akhirat dengan ridho orang tua, Masya Allah. Dan benar tadi kata Ustadz Teguh ya, bahwa di home learning ini kita punya kesempatan yang besar untuk mendapatkan ridho orang tua karena kita banyak interaksi dengan orang tua kita. Baik, Ustadz Teguh, pertanyaan pertama, saya tidak perlu sebutkan namanya ya. Ada anak kita Ustadz yang bertanya, Ustadz, ketika orang tua kita, salah satu orang tua kita telah wafat, kemudian orang tua kita ini yang masih hidup ini punya keinginan, punya hajat untuk menikah kembali. Bagaimana sikap kita Ustadz? Apakah kita harus setuju atau boleh menyatakan pendapat? Masya Allah, ini persoalannya cukup dewasa nih Ustadz. Tapi ya inilah potret siswa MTS ya, sudah berpikirnya Masya Allah dewasa. Tafadhol Ustadz, mari sampaikan. Bismillah. Semoga Allah menjauhkan lisan anak dari perkataan-perkataan yang salah ataupun keliru. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa kehidupan ini kita ada beberapa kebutuhan yang mungkin itu tidak bisa kita penuhi secara kasat mata. Artinya apa? Kita masih mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang entah itu bersifat jasmani, dan kita juga membutuhkan kehidupan dan kehidupan itu juga membutuhkan kebutuhan yang bersifat rohani. Kalau kita melihat kisah dari, kalau nggak salah itu Imam Ibn Hanbal, pada saat istri beliau itu wafat, maka pada malam keduanya ataupun di hari keduanya istri beliau itu wafat, maka beliau itu langsung menikah kembali. Karena apa? Kata Ibnu Hanbal itu, saya tidak bisa melewati satu malam pun pada kehidupan ini tanpa adanya seorang istri. Karena apa? Fitnah itu di dunia ini sangat kejam. Dan kalau kita tidak membentengi iman-iman kita dengan sarana-sarana yang benar dan tepat dan lengkap, maka insya Allah kita mudah terjerumus dalam fitnah-fitnah tersebut. Kita perlu menitik beratkan di sini. Terkadang kita memang mengedepankan egonya kita karena kita tidak ingin mempunyai misalkan ayah tiri ataupun ibu tiri. Tapi kita juga perlu berpikir kembali bahwa orang tuanya kita, salah satu orang tuanya kita, beliau itu membutuhkan sosok yang namanya seorang pendamping. Nah, disinilah kita membutuhkan pemikiran-pemikiran yang cukup dewasa ataupun tindakan-tindakan yang memang sepatutnya menjadi seorang anak. Kita boleh memang memberikan usul ataupun saran kepada orang tuanya kita, selagi memang usulan itu untuk masa depan kita, untuk masa depan agama dan keluarga ini. Kalau sekiranya misalkan salah satu orang tuanya kita menikah lagi malah mendatangkan mudarat yang tidak kita inginkan, maka itu akan menjadi pertimbangannya. Tetapi ketika itu malah mendatangkan manfaat yang luar biasa kepada kita, sehingga orang tuanya kita itu terjaga imannya, terjaga Islamnya, itu kenapa tidak? Dan kita juga harus mendukung selama itu perbuatan-perbuatan baik di jalan Allah, dan kita akan melarang ataupun memaafkan kalau itu berkenaan dengan maksiat kepada Allah. Itu saja sebenarnya. Karena itu adalah urusan agama dan iman, maka ana rasa itu perlu pertimbangan dan juga dukungan yang baik dari kita sebagai seorang anak. Karena tidak semuanya yang namanya entah ibu ataupun bapak tiri itu, yang biasanya kita terpaku kepada sinetron itu semuanya buruk. Biasanya itu orang tua ataupun ayah ataupun ibu tiri itu kepada anaknya itu selalu berbuat jahat. Itu tidak semuanya seperti itu. Kita masih mempunyai jiwa-jiwa manusia yang sosial, jiwa-jiwa yang kasih sayang dan lemah lembut. Itu yang perlu kita kedepankan. Jangan pernah mengedepankan emosinya kita. Mungkin hanya itu. Baik Ustaz, alhamdulillah ya. Jadi kalau keburukan saja kita harus tolak dengan cara yang baik, apalagi niat baik dari orang tua yang harus kita dukung.
terakhir Ustadz, ada satu lagi dari seorang muslim. Ustadz, pertanyaannya, Ustadz, saya ingin sekali berbuat baik atau berbakti sama orang tua saya, tapi orang tua saya sangat sibuk, Ustadz. Bagaimana sikap saya seharusnya? Ya Ustadz, ada siswa yang memperhatikan orang tuanya ternyata sangat sibuk. Bagaimana bisa tetap berbakti, Ustadz? Baiklah, akhi. Seperti yang pernah Ana sampaikan tadi, bahwa sekarang ternyata Allah izinkan kepada kita untuk selalu bersamanya sekarang, yang kita sebut dengan family time bagi kita. Ana rasa di situ waktu yang sangat baik untuk kita bersama orang tua kita. Jadi selama ini, selama ke belakang terakhir yang sudah pernah kita jalani dengan orang tua kita, di mana yang memang orang tua kita itu sibuk dengan usaha dan kegiatannya itu, maka disinilah kita mungkin bisa introspeksi dengan keluarganya kita. Bagaimana ke depannya. Kalau memang orang tuanya kita sibuk, ataupun masih ada sedikit peluang untuk bisa kita telepon, maka disitulah kita telepon. Tanyakan bagaimana kabarnya. Ataupun memang ada hajat yang bisa antum penuhi, tanyakan kepada beliau. Apa yang bisa antum bantu. Siapa tahu orang tuanya antum yang lagi sibuk di kantornya, di tempat kerjanya masing-masing, ada satu hal yang ketinggalan di rumah dan itu sangat penting. Tidak ada orang lain kecuali antum yang insya Allah yang akan ditelepon oleh orang tuanya antum. Disitulah perannya antum dalam keluarganya antum. Tidak semerta-merta misalkan orang tuanya yang lagi sibuk banget dengan urusannya, lalu antum tidak ada peluang untuk berbakti kepadanya misalkan secara dhahiriyah, maka antum bisa menolongnya, bisa berbaktinya dengan hal seperti itu. Ataupun kalau misalkan orang tuanya sudah tidak ada lagi di rumah, antum bisa berbakti dengan merapikan rumah, bisa beres-beres di rumah, merapikannya, ataupun hal-hal kecil apapun yang terlihat kurang enak di rumah, antum semuanya kerjakan di situ. Sehingga kata tadi itu tidak perlu kita menunggu perintah dari orang tua, kita tidak perlu menunggu panggilan dari orang tua untuk bisa mengerjakan hal-hal kecil yang ada di rumah. Sebenarnya berbakti kepada orang tua bukan hanya tentang bagaimana kita melayani orang tua, tapi di sini juga ada kata-kata bagaimana kita bertutur kata yang sopan dan lemah lembut kepada orang tua. Kita tidak semuanya itu mengangkat suara di depan orang tua, ataupun kita tidak menolak ketika orang tua perintahkan, ataupun yang paling sederhana sekali, kita tidak duduk di atasnya orang tua. Misalkan ada orang tua duduk di lantai lalu kita mau duduk di atas kursi. Itu juga yang termasuk dengan su'ul adab. Disitulah kita bisa berbakti kepadanya dengan duduk sama rata. Ketika berngobrol dengan orang tua, suara kita jauh lebih rendah sebagai bentuk takzim dan hormat kita kepada orang tua. Itu saja sebenarnya. Ustadz. Ustadz Afwan nih, masih ternyata malah banyak Ustadz pertanyaannya. Boleh izin 5 menit lagi ya Ustadz ya, sampai pukul 17 ya tepat ya. Baik, ada satu Ustadz dari teman kita. Pertanyaannya, Ustadz, saya sudah berusaha berbakti sama orang tua, tapi kenapa ya sepertinya orang tua saya selalu menganggap kakak saya itu lebih baik daripada saya. Jadi seperti ada kecemburuan sosial, Ustadz. Boleh dijelaskan, Ustadz? Bismillah. Sebenarnya, itu hanya perasaan kita yang mungkin keterlaluan istilahnya dalam kehidupan kita. Setahunya Ana, tidak ada orang tua yang membeda-bedakan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Semua orang tua pasti mempunyai kasih sayang yang ramah dan juga cinta kepada semua anak-anaknya. Kalau kakaknya antum bisa dianggap lebih baik daripada antum, bisa jadi karena memang kakaknya antum mempunyai sifat yang sudah cukup dewasa daripada antum. Sehingga kakaknya antum mampu membedakan antara yang baik dengan yang kurang baik. Artinya sikapnya kakaknya antum itu tidak seceroboh apa yang pernah kita lakukan. Karena kita masih mempunyai mungkin pemikiran-pemikiran yang masih belia. Sehingga tidak mampu mencerna dengan sebaik mungkin
apa yang paling baik bagi kita. Nah, antum berbaktinya antum kepada orang tua tidak nunggu antum itu perlu dicintai dan kasih sayang yang sempurna. Tapi antum itu di sini mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang anak untuk tetap berbakti kepada orang tua. Itu masih orang tua yang anggaplah satu rumah dengan antum. Kalau misalkan ada orang tua yang memang tidak pernah merawatnya dari kecil, ataupun karena antum dibesarkan oleh saudara dari orang tuanya antum, maka di sini antum tetap mempunyai hak hukum kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Di sini tidak runtuh. Dan karena apa? Karena ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua. Bagaimanapun keadaan orang tua, antum harus tetap bakti kepadanya. Hatta sampai orang tua misalkan yang berbeda agama dengan kita, misalkan orang tua kita seorang Kristen ataupun lain sebagainya, tetapi kita seorang Muslim misalkan, kita masih mempunyai kewajiban untuk berbakti kepadanya. Ingat, tanpa mendukung ibadahnya. Hanya saja sebagai bentuk takdim, bentuk berbakti kepadanya. Teruslah berbakti kepada orang tua. Kesampingkan pikiran-pikiran ataupun perasaan yang kurang nyaman dari hati antum. Insya Allah antum akan menjadi orang-orang yang sabar dan ikhlas dalam mengerjakannya. Itu saja. Suara Bapak nggak kedengeran, Pak. Dimatiin mikrofon Bapak. Belum? Masya Allah. Ustadz, singkat. Ada pertanyaan, Ustadz boleh nggak baper? Ya, jadi ketika orang tua lebih sibuk sama pekerjaannya, boleh nggak kita baper, Ustadz? Jadi cuma di perasaan aja, nggak disampaikan. Boleh nggak, Ustadz? Oh. Berhati-hatilah dengan perasaan, wahai saudaraku. Rasulullah dan juga Allah itu melarang kita untuk berprasangka buruk kepada hamba-hamba yang lain. Apalagi kita berprasangka kepada orang tuanya kita. Kita memang sering, kalau di bahasa milenialnya mungkin anak-anak kita itu, lebih bosan menunggu daripada ditunggu. Seperti itu. Kata itu tidak berlaku dalam urusan orang tua. Usahakanlah pikiran-pikiran kita terhadap orang tua kita itu selalu baik-baik. Jangan sampai kita memikirkan yang enggak-enggak. Apalagi orang tua kita sibuk dengan urusan orang tuanya. Kayak gitu. Baik, terakhir Ustadz. Insya Allah nih benar-benar terakhir ya. Teman-teman nanti kalau ada lagi bisa setelah ini bisa ada pertanyaan. Terakhir Ustadz, kalau kita izin pergi ke suatu tempat, tapi salah satu orang tua tidak mengizinkan, apakah kita boleh tetap berangkat? Itu Ustadz. Jadi yang satu boleh ngizinin, orang tua yang satu tidak mengizinkan. Lebih baiknya antum pertimbangkan kembali baik dan mudaratnya bagi antum. Karena orang tua yang melarang itu pasti mempunyai alasan agar anaknya itu terhindar dari mara bahaya ataupun fitnah-fitnah yang lainnya. Disitulah antum menentukan kebijakan dan kepribadian antum masing-masing. Tentukan sikapnya antum yang baik menurut antum dan baik menurut keluarga. Dan juga baik menurut Allah. Jangan sampai antum mengedepankan ego karena salah satu orang tuanya antum mengizinkan, tapi tempat tersebut yang antum tuju itu kurang bagus, maka lebih baik antum turuti dengan kata tidak usah pergi. Seperti itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, teman-teman yang dirahmati Allah dan Ustadz Teguh yang mudah-mudahan juga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah kita telah selesaikan sesi kajian online kita di sore hari ini tentang sukses dunia akhirat dengan ridho orang tua. Banyak sekali hal yang bisa kita ambil. Salah satu yang tadi ditekankan Ustadz Teguh adalah ini kesempatan di waktu home learning ini, kesempatan bagi kita untuk berbakti sebanyak-banyaknya sama orang tua kita. Insya Allah Ustadz, mudah-mudahan mohon doa bagi kami Ustadz, anak-anak MTS agar jadi anak yang soleh-solehah, jadi penghafal Al-Quran seperti Ustadz, mohon doanya selalu. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, bagi yang tidak berkesempatan mengikuti kajian ini atau baru bergabung di tengah-tengah, nanti bisa mengikuti siaran ulang
di YouTube, akun YouTube MTS Istiqlal pada pukul 20.30 malam nanti. Sekali lagi, kalau mau mengulang kembali kisah atau kajian kita di sore hari ini, banyak kisah yang tadi disampaikan Ustaz Teguh, teman-teman bisa lihat atau review kembali di akun YouTube MTS Istiqlal Jakarta. Mari teman-teman, kita sama-sama akhiri dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Khairan kasir kepada Ustaz Teguh. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanallah. wa Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh live kan? Teman-teman silahkan sudah boleh live. Lupa catatannya disimpan rapi, nanti di-upload setelah kajian selesai. Kumpul di mana, Pak? Nanti kumpulnya di-upload di Instagram. Nanti setelah hari Kamis, setelah selesai semua kajian, catatannya dirangkum, di-upload di Instagram. Nanti ada info menyusul, ya. Pak, izin live ya, Pak. Boleh, silakan. Pak. Terima kasih. Selamat mempersiapkan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.